Perikop pembacaan kita tadi Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31 dipilih oleh sinode untuk ada pada bahan khotbah di minggu ini. Yang ada di bawah sorotan tema Jalan Salib adalah jalan ketaatan dan subtemanya kebangkitan Kristus memberikan pengharapan dan keberanian. Tema dan subtema ini merupakan kelanjutan dari tema Paskah kemarin, bangkit dan menang bersama Kristus. Itu berarti bahwa Paskah Kristus merupakan peristiwa kebangkitan dan kemenangan akan kuasa dosa dan maut. Tetapi juga peristiwa Paskah ini memberikan pengharapan dan keberanian bagi kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan untuk selalu dan senantiasa melakukan dan mengusahakan masa depan kita yang lebih baik. Peristiwa kebangkitan ini juga merupakan peristiwa iman yang hendak meneguhkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus bahwa benar-benar Yesus Kristus itu telah bangkit untuk menebus dosa kita atau bangkit memenangkan kematian atau kuasa maut. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita dari masih kecil, cerita tentang Paskah ini atau kematian dan kebangkitan Yesus tidak asing dalam pemikiran kita. Dulu ketika belum ada COVID-19, pasti kalau Paskah itu selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti kemarin. Kita bersyukur karena COVID-19 mulai berlalu sedikit demi sedikit sehingga kita sudah boleh melakukan kegiatan kita dengan baik. Dalam kegiatan yang kita lakukan itu menceritakan tentang apa yang dialami oleh Yesus Kristus demi dan untuk menebus segala dosa kita sebagai manusia. Yesus dihina, dicaci maki, disiksa sehingga berakhir di tiang kayu salib, mati untuk menebus dosa kita. Tetapi juga pada hari yang ketiga Yesus bangkit, Yesus menang atas kematiannya. Yesus boleh memenangkan seluruh kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Untuk itu dalam kisah cerita kebangkitan Yesus, di situ menjelaskan bahwa ketika Yesus bangkit, banyak penampakan-penampakan yang diberikan Yesus kepada para murid, kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, kepada banyak orang dan lain sebagainya. Coba kita pikir kenapa sampai Yesus harus membuat penampakan itu banyak atau menampakkan dirinya itu banyak. Bukan saja untuk satu orang, tetapi untuk banyak orang di mana-mana. Maksudnya apa? Dalam kehidupan para murid pada waktu itu, mereka ketika Yesus pergi meninggalkan mereka, Yesus mati tergantung di tiang kayu salib, mereka merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani itu sudah tidak ada kekuatan yang melindungi mereka. Karena mereka punya guru, mereka punya kekuatan itu sudah mati meninggalkan mereka. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk ada pada satu rumah. Mereka tinggal di situ dengan tetap mengunci pintu, jendela-jendela yang ada di rumah itu. Karena mereka takut. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut bahwa ketika mereka ada
dan bebas-bebas saja melakukan tugas tanggung jawab, maka orang Yahudi itu yang menyiksa Yesus, membunuh Yesus itu, mereka akan datang untuk melakukan hal yang sama kepada mereka, karena orang Yahudi tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus yang selalu dan senantiasa mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Untuk itu, dengan segala kekhawatiran yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu, mereka tidak yakin dengan kuasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Setiap hari dalam kehidupan mereka, mereka selalu mengikuti Yesus kemana saja dia pergi, kemana saja dia melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Tetapi mereka tidak mengimani Yesus secara sungguh-sungguh. Mereka tidak percaya bahwa kuasa Yesus itu melebihi segala sesuatu, sehingga mereka menjadi ragu dengan kuasa Yesus. Akibat dari mereka menjadi ragu itu, mereka ada dalam ketakutan yang melanda kehidupan mereka. Tapi dalam kondisi kehidupan yang mereka jalani di saat itu, dalam pembacaan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ketika mereka ada dalam ketakutan, Yesus hadir. Dan apa yang Yesus sampaikan untuk mereka? Damai sejahtera bagi kamu. Itu berarti bahwa Yesus mati, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Yesus bangkit, Yesus telah menang, maka Yesus memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka sebagai para murid, tetapi juga kepada kita di saat ini. Jadi ketika kita menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam permasalahan kehidupan, dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi, jangan kita khawatir, jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa doa yang saya naikkan di saat ini, lama ataupun cepat, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan berarti bahwa kita sudah berdoa, Tuhan tolong saya ada dalam masalah-masalah hidup seperti ini. Terus 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, Tuhan belum juga menjawab, lalu kita mulai mempersalahkan Tuhan. Padahal dalam firman Tuhan bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini ada waktunya. Jadi Tuhan tahu waktu mana harus Tuhan jawab doa kita. Tuhan tahu waktu mana kita memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita sudah memohon kepada Tuhan, kita yakin lama atau cepat Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada kisah Yesus menampakkan diri kepada banyak orang atau murid-murid, teristimewa kepada Thomas. Ketika para murid atau orang-orang yang ada di sekitar Thomas itu, mereka sudah mengalami Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka sampaikan kepada Thomas, tetapi Thomas itu tidak percaya. Itu berarti Thomas masih meragukan kuasa Tuhan. Thomas mengatakan bahwa ketika dia belum mencucukkan jarinya ke tangan bekas pakunya itu atau ke lambung bekas tusukan itu, dia belum akan percaya. Tetapi ketika Yesus tahu apa yang dimaksudkan Thomas sehingga dia tidak percaya, maka Yesus datang menemui Thomas. Kemudian Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, dalam ayat yang ke-27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas bahwa taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Jadi Yesus tahu apa yang kita maksudkan dalam hati kita, apa yang kita inginkan dalam hati kita. Yesus tahu.
Dia akan membantu kita. Jadi ketika Thomas belum percaya, Yesus membantu Thomas dengan cara demikian. Itu berarti suatu ajaran dalam kehidupan kita ketika kita sebagai anak-anak Tuhan ada dengan berbagai orang yang ada di sekeliling kita, sesama kita. Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus sampai di tempat di mana murid-murid itu ada, kata pertama yang Yesus sampaikan, salam sejahtera untuk kamu. Dalam kehidupan kita hari-hari juga, ketika kita pergi kemana-mana, masuk ke dalam kehidupan keluarga, rumah tangga yang lain, pasti kita punya ucapannya sama dengan Yesus. Shalom. Shalom artinya salam sejahtera. Jadi mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi jangan kita meneladani apa yang dilakukan oleh Thomas. Kenapa saya bilang jangan meneladani apa yang dilakukan oleh Thomas? Karena Thomas masih ragu dengan kuasa yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan yang dijalani bersama, dalam persekutuan yang ada, sering kita juga meragukan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya katakan, ketika kita sudah berdoa, Tuhan belum menjawab, maka kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kenapa saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah berdoa untuk Tuhan, Tuhan tolong saya, tapi kenapa Tuhan belum tolong saya? Untuk itu lewat firman Tuhan kita di saat ini juga kita diajarkan untuk selalu dan senantiasa melewati akan hari-hari hidup kita dengan selalu dan senantiasa berpengharapan kepada Yesus Kristus. Kita harus berani untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun kita mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa kita sudah bisa meresponi semua pengorbanan Yesus yang boleh Yesus berikan kepada kita, mati di tiang kayu salib, menebus segala dosa kita, dan Tuhan boleh bangkit memenangkan seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu dalam kehidupan yang kita jalani ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjalani kehidupan kita, meresponi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, bahwa segala kuasa yang ada di muka bumi ini hanya kuasa Tuhan, tidak ada kuasa yang lain yang melebihi kuasa Tuhan. Kita harus mengimani itu dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan kita pikir Tuhan sudah memberikan masalah terjadi dalam kehidupan kita, lalu itu Tuhan tidak sayang kita, bukan. Tuhan memberikan masalah terjadi dalam kehidupan kita itu karena Tuhan sayang kita. Tuhan ingin supaya kita bisa berubah, kita bisa berbuat lebih baik lagi dari hari kemarin. Tuhan membentuk kita supaya kita lebih ada dalam kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita, yaitu kita harus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus taat dan setia melakukan apa yang ada dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang selalu dan senantiasa kita baca dari hari lepas ke hari itu punya banyak manfaat bagi kehidupan kita. Firman Tuhan ini punya manfaat untuk memperbaiki kelakuan kita, bermanfaat untuk mendidik kita menjadi yang lebih baik, tetapi bermanfaat juga untuk menuntun kita sebagai suluh dan terang pada jalan kehidupan kita ketika kita melangkah melakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang harus
kita lakukan terus dalam kehidupan kita adalah kita harus selalu dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan Tuhan, yaitu lewat doa kita. Di setiap hari-hari hidup kita, kita harus selalu dan senantiasa berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pengharapan, semua kepada Tuhan, supaya apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita dapat diberkati oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan kita di saat ini, firman Tuhan mau mengajak kita supaya dalam kita meresponi akan segala pengorbanan Yesus Kristus di tiang kayu salib, tetapi juga bagaimana caranya kita untuk meneruskan berita kebangkitan Yesus itu kepada orang lain. Bagaimana caranya kita meneruskan berita kebangkitan atau kemenangan Yesus Kristus itu kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Yesus itu selalu dan senantiasa ada menyertai kita di mana saja kita berada. Kita melakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan kita, tetapi juga kehidupan yang kita jalani. Jadi jangan kita pikir bahwa kita hanya bisa melakukan hal-hal yang selalu kita lakukan secara rutinitas setiap hari. Setiap hari Minggu kita datang untuk beribadah, kita ikut ibadah-ibadah wadah-wadah, anak-anak sekolah minggu, masuk ibadah sekolah minggu, tunas dan lain sebagainya. Tetapi dengan kepercayaan kita yang sungguh kepada Tuhan, maka membuat kita benar-benar yakin bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Oleh sebab itu, kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan dari dosa kita. Kita harus percaya dan selalu dan senantiasa mengikuti Yesus. Itu artinya bahwa kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama dan menjadi manusia baru. Kita harus memahami firman dengan benar, selalu mengundang Yesus hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Setia dan taat kepada Tuhan, menjaga sikap dan perilaku kita setiap hari. Hidup yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga harus menunjukkan sikap dan tingkah laku kita kepada sesama kita yang ada di sekeliling kita, baik yang seiman dengan kita tetapi juga tidak seiman dengan kita. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan dan diselamatkan oleh darah-Nya yang kudus. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari firman Tuhan kita tadi, bumi yang kita tempati di saat ini, kemarin pada tanggal 22 April ada dalam ulang tahun. Jadi ada ulang tahun untuk bumi kita di mana kita ada. Ulang tahunnya jatuh pada tanggal 22 April kemarin. Untuk itu ketika Tuhan boleh menciptakan bumi ini untuk kita ada, kita melakukan tugas dan tanggung jawab, pekerjaan pelayanan kita, kita boleh meraih atau mendapatkan banyak berkat untuk kehidupan kita pribadi, keluarga, rumah tangga. Kita harus selalu dan senantiasa mengingat dalam kehidupan kita bahwa bumi tempat kita berpijak ini adalah pemberian atau anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu kita bertanggung jawab sebagai umat ciptaan Allah adalah sebagai orang-orang yang harus dan senantiasa menjaga, memelihara, melestarikan
sebagai wujud ketaatan di dalam memaknai anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, belajarlah dari firman Tuhan, nikmatilah bumi yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita, raihlah segala impian, harapan masa depan, supaya bersama Tuhan kita selalu dan senantiasa ada dalam kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.